Nah, pemirsa, kalau tadi kita udah ngomongin soal wisata di luar daerah dan juga di lokasi wisata, ini kita akan berbincang mengenai mengenai berwisata tapi di rumah saja. Apa saja yang harus dilakukan? Iya, karena ternyata berlibur di rumah itu tidak selalu membosankan, yang penting kreatif gitu kan. Kita langsung berbincang dengan Mbak Lintang Daryakusumo dan putri cantiknya Sekar Bali. Langsung loh ini kita hubungin ke Bali ya, karena Ya, Bali betul ramai, sekali. tapi kenapa Mbak Lintang tidak memilih berlibur keluar, Mbak? Aduh, masih belum pede untuk keluar. Terus kan kita yang penting harus jalankan saran dari pemerintah, jadi kita tetap di rumah aja. Dan kalau liburan di rumah juga kayaknya nggak kalah seru. Itu ada yang lagi sibuk sih, Sekar. Halo. Halo, Halo, Sekar. Sekar. Om Wilson. Gambar ya? And Tante Deta. Nah, Iya, Sekar lagi sibuk gambar binatang. Umur berapa Sekar, Mbak? Ya. Sekar ditanya umur berapa? Umur 6. umur 6. Nah, tapi untuk ada anak umur 6 tahun terus di rumah udah berbulan-bulan ini nggak bosen Mbak Lintang Sekarnya? Perlu aku revisi ada 2. Jadi satu 12 tahun. Baik, silakan. Gimana caranya biar nggak Satu bosan lagi itu, Mbak? 6 tahun. Oke, yang besar yang 12 tahun lebih suka kegiatan outdoor. Jadi biasanya kalau lagi libur gini, tadi bangun tidur, kakaknya udah main basket di depan rumah aja tapi nggak jauh-jauh. Lalu Sekar tadi sempat latihan pilates sama aku. Habis itu Sekar bantuin aku untuk buat jus, terus siapkan makan siang. Dan tipsnya sih biar nggak bosen, kita berusaha untuk selalu pakai baju yang matching seperti hari ini ya, Sekar ya. Ini Mbak Lintang juga membuatkan wahana permainan Gitu. mungkin kecil-kecilan di rumah supaya nggak bosan. Iya banget, kebetulan kita memang hobinya olahraga. Jadi di depan tuh semenjak COVID ini aku pasangin samsak karena semuanya hobi boxing. Lalu mau nggak mau semuanya satu persatu punya yoga mat. Walaupun ibunya tidak profesional untuk mengajar yoga, tapi kan sekarang banyak aplikasi ya. Jadi aku sama Sekar mencoba untuk menghabiskan waktu mengikuti gerak-gerakan di aplikasi, dan Sekar sih semangat banget. Sekar suka ya? Boleh dong Sekar Suka tunjukin yoga? ke Om Wilson. Sekar, satu pose yoga. Om Wilson mau lihat. Sini, di sini. Nanti biar Tante juga Coba. Iya, biar lakuin Tante di Deta juga akan belajar yoga nih, Sekar. Boleh jadi inspirasi Di untuk sini, pemirsa di rumah. Di sini. Nah, Nah, Stretch. boleh. Stretch satu yoga pose. Dia pakai malu ya. Oh iya. oh iya, Tapi iya. kita percaya kok ini kalau Sekar ini pasti bisa, Stretch aja. pasti keren meskipun masih kecil. Oke, boleh ngobrol sama Malu. Sekar nggak Mbak Lintang kita? Sekar, boleh dong. Tante Deta mau ngobrol sama Sekar? Ya, sini, duduk sini. Halo, Sekar. Apa hobi Hai, kamu Tante. Sekar kalau lagi di rumah? Sekar hobinya apa kata Tante Deta? Paling suka apa di rumah sama ibu? Suka Memasak? Belajar, itu tadi lagi belajar Sekarnya. gambar. Oh, suka gambar. Karena Oke. hari ini Sekar lagi gambar. Sekar suka gambar. Iya. Mm. Nah, ini Terus gimana kemarin Mbak? tuh Sekar habis bikin ini. Mungkin ide untuk mama-mama yang lain di rumah, cari videonya tentang bubble painting ya. Itu pakai pewarna makanan, terus sama sedotan kita kasih air, terus kita blow ya Sekar ya. Blow, Terus nanti kita bisa Bukan. bikin bubble painting ya. blow di straw terus yang food coloring terus di blow Yes. terus ini apa Bu?
Iya, diblok ke kertas. Iya, di blue ke kertas. Jadi painting. Oke, bubble pasti painting. cakep ya ya. warna-warnanya. Nah, Mbak Lintang, ini kan kita masih belum tahu pandemi ini COVID-19 Iya. sampai akan kapan. Nah, Mbak Lintang masih ada cara nggak kira-kira biar anak tetap nggak bosan di rumah? Apalagi kan kalau sekarang lihat sosial media, orang-orang udah banyak yang keluar dan juga beraktivitas di kafe. Nah, biar anak-anak nggak kebujuk nih untuk keluar, bisa tetap di rumah gimana Mbak Lintang? Oke, pertama aku, Abrar dan Sekar itu memang sebelum pandemi pun kita jarang banget pergi keluar gitu. Karena kita kan di Bali, jadi kalaupun keluar biasanya aktivitasnya outdoor. Hanya bedanya sekarang yang bikin mereka sedih itu mereka tidak bisa beraktivitas dengan teman-teman. Jadi beraktivitasnya hanya bisa sama ibu dan ayahnya di rumah ataupun di depan rumah. Nah, kalau aku sampai sejauh ini mengusahakan tidak menjanjikan mereka kapan pandemi akan berakhir, Baik. atau menjanjikan kita akan bisa pergi keluar lagi gitu ya. Tapi lebih ke kayak sekarang nih ada long weekend, jadi mereka kemarin bikin list apa aja kegiatan yang mau kita lakukan di rumah sampai Baik. hari Minggu, dan akhirnya Senin kan kita kembali ke sekolah Baik. lagi seperti itu. Berarti kuncinya Ya. kreatif dan Ya. kompak ya. Terima kasih Mbak Lintang dan juga Sekar, Sekar. terima Tetap jaga kasih. kesehatan ya. Nah, pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama GP Ansor menginisiasi seminar internasional. Dalam seminar yang melibatkan banyak pembicara dari dalam dan luar negeri ini bertujuan untuk mengokohkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memperingati Hari Lahir dan Hari Sumpah Pemuda, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan seminar internasional yang bertajuk Islam Rahmatan Lil Alamin, Pancasila, dan Komisi HAM dalam menjaga dan memperkuat tatanan internasional abad 21 yang berbasis aturan dan nilai-nilai peradaban. Dalam seminar yang bekerja sama dengan GP Ansor ini menghadirkan banyak pembicara, tidak hanya dari dalam negeri, melainkan perwakilan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga turut memberikan pandangannya tentang ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Menurut Sekretaris Utama BPIP Karjono, seminar ini bertujuan untuk mengkokohkan Pancasila sebagai dasar negara serta membumikan nilai Pancasila dalam implementasinya. Beberapa kelompok yang ingin menggeser dasar ideologi Pancasila ini dengan dasar negara lain. Itu mungkin juga karena pengaruh arus global. Nah, terkait dengan hal itu, maka kita akan mengembalikan supaya menginternalisasi dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya. Hadir pula dalam acara ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Menurutnya di kehidupan yang sangat dinamis ini, nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi dengan baik. Kami sangat menyambut baik ini, ya, dan sebagai dasar ideologi negara kita harus terus menjaga dan menginternalisasikan Pancasila. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sekarang memang sangat dinamis. Dan Diharapkan Pancasila sebagai dasar negara bisa diimplementasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari dan sejalan dengan semangat Islam, yaitu rahmatan lil alamin atau menghadirkan rahmat bagi seluruh manusia. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Ahmad Arianto, Ainus melaporkan. Pemirsa, Arab Saudi membuka kembali kesempatan umroh bagi jamaah dari luar negaranya dengan syarat pembatasan umur. Sebanyak 44% calon jemaah asal Indonesia sudah mendapat nomor registrasi dan masuk dalam kriteria tersebut. Dikutip dari website milik Kementerian Agama, saat ini terdapat 59.757 jemaah umroh Indonesia yang telah mendapat nomor registrasi namun tertunda keberangkatan akibat kebijakan penanganan corona di Arab Saudi. Dari jumlah itu, sebanyak 44% dinyatakan telah memenuhi syarat pembatasan usia untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Jemaah yang tertunda keberangkatannya dan memenuhi syarat diutamakan berangkat bila Arab Saudi memberi izin ke Indonesia. Pemerintah Arab Saudi berencana mulai menerima kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya mulai tanggal 1 November 2020 mendatang.